away the pieces that you break. Secure, she's gone. Oh God, give me back my thoughts that you taken. Stop me through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ya, hari ini adalah hari MPLS yang kedua. Bertemu lagi dengan Bu Indri. Materinya tentang cara belajar efektif. Disimak ya. Oh iya, jangan lupa sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki hari yang kedua. Oh iya, gimana nih? Kalian apakah sudah belajar dengan efektif? Atau kalau habis belajar masih suka lupa? Apa sih sebenarnya materi yang tadi dipelajari? Atau masih salah tuh metode belajarnya? Terus, apakah kalian mau menjadi siswa yang berprestasi? Kalau mau, yuk disimak cara belajar efektif dan nanti Bu Indri akan memberikan tips bagaimana sih cara belajar yang efektif. Semangat! Nah, sekarang kita memasuki apa sih pengertian cara belajar efektif? Kok tadi Bu Indri ngomonginnya belajar efektif terus ya? Gimana? Kalian penasaran kan? Nah, kita simak yuk pengertian cara belajar efektif. Cara belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil dan memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang baik. Gimana sih itu Bu maksudnya Bu? Jadi gini loh anak-anak, proses belajar itu harus berhasil. Cara belajar efektif itu apa yang kita pelajari prosesnya itu harus berhasil dan memberikan pemahaman untuk kita. Kemudian setelah kita paham, kita menjadi cerdas. Nah, setelah kita menjadi cerdas, belajar efektif ini juga memberikan kita ketekunan. Apa sih maksudnya ketekunan? Maksudnya adalah kita menjadi rajin, menjadi lebih teliti dalam belajar. Kemudian menjadikan kesempatan dan kualitas yang baik. Nah, itu namanya cara belajar efektif. Kemudian ada pengertian selanjutnya. Cara belajar efektif adalah proses belajar yang dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi kalau kalian sudah menemukan cara belajar yang efektif, menurut kalian seperti apa? Kemudian, kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian, sehingga kalian sebagai sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang unggul. Nah, di sini Bu Indri punya pohon tips belajar. Di sini isinya ada tips-tips belajar yang baik dan benar. Tipsnya tuh ada 29. Banyak apa banyak? Banyak kan? Nah, untuk tips yang pertama adalah belajar kelompok. Di sini anak-anak siapa yang suka belajar kelompok? Atau lebih suka belajar sendiri? Nah, sebenarnya untuk belajar kelompok atau sendiri itu tergantung dengan minat kalian masing-masing. Ada yang kalau belajar kelompok dia nggak bisa fokus. Ada juga yang kalau dia belajar kelompok malah bisa menambah ilmu. Seperti itu. Nah, belajar kelompok di sini adalah kegiatan belajar yang bisa jadi belajar tersebut menjadi menyenangkan karena belajarnya ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dia lebih santai dalam belajar. Tetapi di dalam belajar kelompok juga harus didampingi oleh orang dewasa, seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua kalian. Kenapa sih harus ditemenin? Karena supaya kalian tujuannya belajar, bukan banyak bermain, gitu. Nah, nanti di dalam proses kalian belajar kelompok, kalian membahas pelajaran yang belum kalian pahami, saling tanya jawab sama temennya. Dan bisa juga loh, kalian mendiskusikan pelajaran yang belum dijelaskan oleh guru. Kemudian, ada tips belajar yang kedua, yaitu membuat catatan intisari pelajaran. Maksudnya apa sih? Jadi setiap kalian belajar, kalian catat tuh, apa saja inti-inti dari pelajaran yang paling penting. Kemudian, kalian bisa catat di buku kecil. Jadi kalian punya catatan tuh, catatan tersebut kalian bisa bawa kemana-mana, sehingga kalian bisa mengulang-ulang pelajaran dan dapat menyerap di otak dengan baik. Untuk tips belajar yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Maksudnya gimana Bu, membuat perencanaan yang baik? Maksudnya gini loh nak, jadi kita ini biasanya kalau mau belajar itu harus ditulis tujuannya. Supaya apa? Misalnya, supaya nilai IPA saya menjadi di atas KKM atau lebih tinggi dari teman saya, seperti itu. Nah, kemudian kita buat rencana belajarnya. Kapan sih kita harus belajar IPA? Nggak mesti ada PR doang kan kita belajar. Ya, kita belajar misalnya khusus pelajaran IPA sepulang sekolah. Nanti kalian baca materi yang belum kalian pahami. Dan untuk perencanaan yang baik, kalian harus lebih mendahului atau mengungguli belajar pelajaran yang lemah. Misalnya, Bu, saya kurang bisa belajar matematika Bu, karena perkaliannya saya sebel banget Bu, saya nggak bisa-bisa. Nah, sebenarnya pembelajaran tersebut harus kalian lakukan, karena supaya kalian bisa lebih paham perkalian. Jadi kelemahan itu harus kalian atasi dengan baik. Kemudian, sekarang ada tips yang keempat, yaitu disiplin dalam belajar.
Maksudnya adalah, kalian kalau sudah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Bukan cuma ditulis aja jadwalnya, tapi kalian harus tepat waktu dan serius tuh. Harus konsentrasi juga kalau mau belajar. Kemudian, kalian jangan menunda-nunda. Kalau ada PR, langsung dikerjakan. Kemudian, jangan mau terkalahkan sama games. Nah, selanjutnya adalah tips yang kelima. Tips kelima adalah aktif bertanya dan ditanya. Jadi, kalian kalau belum paham, silakan bertanya. Baik kepada orang tua, guru, atau teman. Gunanya apa sih? Kalian aktif bertanya supaya kalian paham apa yang kalian tidak ketahui atau kalian belum mengerti. Kemudian, kalau mau bertanya, jangan menjadikan ujian bagi temannya. Jadi, kalian jangan mengusili temannya dengan banyak bertanya. Kemudian, aktif ditanya. Kalian menawarkan ke teman kalian. Misalnya seperti ini. Teman-teman kalau mau tanya sama aku boleh ya. Kalau aku bisa jawab nanti aku bantu. Supaya kita sama-sama paham dengan materi pelajaran ini. Seperti itu. Jadi kalian bisa aktif berdiskusi. Nah, untuk tips yang keenam, serius dan tekun. Maksudnya gimana Bu? Dalam hal apa serius dan tekunnya? Jadi, apa-apa yang guru kalian jelaskan di materi, maka kalian harus perhatikan dengan baik. Apabila ada materi yang sangat penting atau inti, harus kalian catat. Siapa tahu, apa yang baru saja dijelaskan oleh guru kalian nanti akan keluar di ujian. Jadi kalian harus membuat catatan belajar. Kemudian, sebelum ulangan, kalian harus mengulang lagi. Kalian harus membaca catatan tersebut, agar saat kalian ulangan, kalian bisa menjawab. Kemudian, setelah selesai ulangan, soal-soal yang kalian jawab itu salah, kalian harus meminta kunci jawaban kepada guru dan menanyakan, bagaimana caranya? Kenapa kalian bisa salah? Nah, dari yang salah itu kalian koreksi lagi dan kalian pelajari lagi supaya kalian lebih paham. Yang ketujuh adalah hindari belajar berlebihan. Biasanya nih, para siswa yang suka menunda-nunda dalam belajar, dia pasti belajarnya saat mau ulangan aja. Malamnya dia baru belajar. Paginya, sorenya, sebelum-sebelumnya, kebanyakan main games. Nah, jadi pas malam itu sebelum ulangan, dia berlebihan tuh dalam belajar, sampai begadang-begadang. Nah, tidurnya jadi larut deh. Akhirnya besoknya sakit. Maka akan beresiko kepada kesehatan kalian. Nah, sekarang adalah tips yang ke-8. Yang ke-8 adalah jujur saat ujian. Nah, kalian di dalam ujian harus jujur. Kenapa? Karena bohong itu dosa. Selain dosa, kalau bohong sekali, maka akan bohong berkali-kali lagi setelah itu. Karena kalian pasti akan menutupi kebohongan yang awal. Kemudian, kalian usahakan percaya diri saat ujian. Kalian anggap saja kalau tidak jujur atau pembohong itu adalah perilaku penjahat dalam melakukan kecurangan. Seperti saat ujian mencontek. Kalian anggap aja kalau itu adalah sikap atau perilaku yang negatif. Maka tidak perlu dicontoh dan tidak perlu dilakukan. Untuk tips yang ke-9 adalah jadilah pemimpin dan bertanggung jawab. Jadi kalian gak usah malu-malu kalau guru kalian mempercayai kamu untuk menjadi pemimpin. Misalnya jadi ketua kelas atau menjadi ketua kelompok. Kalau guru kalian mempercayai kalian, maka kalian harus bertanggung jawab. Itu adalah sikap peduli guru kalian terhadap kalian. Kemudian, tips yang ke-10 adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi, saat guru menerangkan pelajaran, kalian harus dengarkan dengan baik. Mungkin saja guru kalian saat bertanya, guru kalian ingin mengetes kalian apakah kalian paham atau tidak dengan materinya. Maka, tahap awalnya kalian harus mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nanti saat guru menanyakan tentang materi, misalnya tentang materi tentang belajar. Nah, kalian udah tahu tuh. Kalau kalian tahu jawabannya, kalian langsung bisa angkat tangan dan menjawabnya. Tidak perlu malu-malu dan tidak perlu menunggu saat guru menunjuk kalian. Kalian harus percaya diri dong. Tips yang ke-11 adalah berani bertanya. Jadi, kalau kalian gak ngerti, langsung aja tanyain ke gurunya. Karena dari bertanya tersebut, kalian jadi tahu tuh jawabannya. Jadi di otak kalian gak bingung lagi deh. Kemudian, tips yang ke-12 adalah kerjakan PR, pekerjaan rumah. Jadi kalau ada PR nih, kalian jangan tunda-tunda kerjainnya. Nanti kalian mikir lagi ini lagi. Nanti dulu aku mau nonton TV dulu, atau aku mau main games dulu, atau aku mau main yang lain dulu. Nah, lebih baik kerjakan PR dulu. Kalau PR kalian sudah selesai, maka kalian akan bebas kan, mau ngapain aja, jadi gak kepikiran dan gak akan lupa kalau ada PR. Kemudian, tips yang ke-13 adalah selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Kalau kalian sering-sering nih mengulang pelajaran yang sudah diajarkan, maka kalian akan mudah ingat apa yang telah kalian pelajari. Nanti kalau sudah saatnya ulangan, jadi kalian gak perlu tuh belajar lama-lama, gak perlu belajar banyak-banyak materinya, karena kalian sudah sering mengulang pelajaran yang sudah pernah diajarkan. Kemudian, tips yang ke-14 adalah
istirahat, makan, dan bermain yang cukup. Jadi nih, kalau kalian pulang sekolah atau selesai mengerjakan tugas, kalian pikirannya jangan main terus. Aku mau main layangan, aku main bola, aku main game, aku mau main komputer, kayak gitu. Nah, kalian juga harus memperhatikan waktu istirahat kalian dan waktu makan kalian. Jangan sampai itu kelupaan. Karena kalau kalian lupa, nanti kesehatan kalian gimana? Semuanya harus berimbang ya. Kemudian sekarang tips belajar yang ke-15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Misalnya, Bu, saya nggak suka pelajaran matematika, Bu. Susah banget, Bu. Kayak gitu. Nah, lebih baik di pikiran kalian dirubah. Saya harus suka pelajaran matematika. Ya, saya suka pelajaran matematika. Iya benar, saya suka pelajaran matematika. Nah, kalian bisa ikut bimbingan belajar atau kursus. Atau kalian juga bisa tuh belajar sama yang berprestasi, teman-teman kalian. Nah, siapa tahu kalau kalian suka berlatih pelajaran yang kamu kurang sukai tadi, kamu malah jadi suka dengan pelajaran itu. Dan mungkin saja kamu bisa berprestasi dalam pelajaran itu. Semangat ya! Kemudian, tips yang ke-16 adalah ikut ekskul yang disukai. Ekskul itu ekstrakurikuler. Nah, biasanya ekskul itu ada ekskul sains, atau ekskul olahraga, ekskul rohis, marching band atau kesenian, dan banyak lagi ekskulnya. Nah, ekskul tersebut harus kalian ketahui terlebih dahulu. Kegiatannya apa aja sih? Apakah kalian suka atau tidak? Nah, lebih baik ikuti ekskul yang kalian sukai. Contoh, misalnya, karena kalian sudah belajar nih di kelas, maka kamu lebih suka berolahraga. Nah, kamu bisa ikut taekwondo. Selain kamu bisa kuat fisiknya, kamu juga bisa melindungi diri dari kejahatan. Tapi, nggak lari dari perlindungan Allah ya. Nah, lanjut ke tips yang ke-17. Cari pembimbing yang baik. Selain guru, kalian juga bisa tuh cari pembimbing yang baik. Misalnya di tempat les, atau orang tua kalian mungkin pembimbing yang baik. Atau bisa juga tuh teman kalian berprestasi. Nah, kamu harus dekati mereka supaya mereka bisa membimbing kamu. Kemudian, lanjut ke tips yang ke-18, yaitu tidak mencontek. Lagi-lagi tidak mencontek. Kenapa sih kamu masih suka menyontek? Nyontek itu kan nggak boleh karena bukan hak kamu. Selain itu, kamu juga jadi tidak percaya diri. Dan lebih parahnya lagi, kalau kamu menjadi bodoh bagaimana? Karena kamu pasrah aja tuh, nggak mau belajar. Lebih baik kalian rajin belajar sehingga kalian bisa percaya diri. Insya Allah, kalian bisa berprestasi kalau kalian percaya diri. Semangat ya untuk jujur dan selalu belajar. Kemudian, lanjut ke tips yang ke-19. Niat dengan sungguh-sungguh. Ini nih sebenarnya kunci keberhasilannya. Kunci tips yang paling benar. Niat dong kalian ini mau sungguh-sungguh dalam belajar. Karena kalau niatnya lain, hasilnya juga akan lain. Kalau kalian gak niat belajar juga, malah kalian pikirannya kemana-mana, bukan ke pelajaran. Entah itu mau makan, atau mau games, atau mikirin Korea, atau mungkin mikirin lawan jenis. Misalnya, cewek itu cantik ya, cowok itu ganteng ya. Nah, jadi kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh, maka niatnya juga harus benar. Kemudian, tips yang ke-20 adalah lokasi dan situasi yang kondusif. Maksudnya adalah, kalau kalian mau belajar, kalian harus cari tempat atau lokasi yang efektif kalau kalian belajar. Jadi, misalnya, jauh dari keramaian, jauh dari orang-orang yang berisik gitu. Kalian cari tempat-tempat yang menjadikan kalian lebih fokus dalam belajar dan gak banyak gangguan. Kalau sudah begitu kan, kalian jadi lebih bisa konsentrasi. Lanjut ke tips belajar ke nomor 21, yaitu dengan metode imitasi. Apa sih Bu metode imitasi? Jadi metode imitasi ini kalian belajarnya dengan metode meniru. Kalian merealisasikan saat orang lain misalnya belajar atau saat orang lain mengajar. Misal, kalian nih mau menghafal pengertian, mungkin kalian bisa ikuti dengan gaya bernyanyi, itu kan jadi lebih mudah menghafal. Atau kalian mau menghafalkan surat-surat pendek yang ada di juz 30. Nah, itu kan banyak lagamnya tuh, atau banyak nadanya. Kalian bisa menirukan lagam orang lain yang kalian sukai. Atau misalnya dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, kalian bisa menyamai atau menjadikan kata tersebut sama dengan kata yang kalian sering ingat. Kemudian, tips yang ke-22 adalah trial and error. Jadi kalian coba terus kalau nggak bisa. Misalnya lagi ya, kalian nih nggak bisa nih rumus matematika. Kok ini susah banget sih Bu? Gimana sih Bu cara menghitung rumus layang-layang? Kok saya salah terus ya Bu? Nah, itu adalah ujian kamu loh supaya berhasil. Jadi kamu harus coba terus. Ketika kamu gagal, kamu harus lebih giat lagi tuh mencoba. Nah, kalau terus-terusan gagal, terus-terusan belajar lagi dan belajar lagi, kalian pasti akan memecahkan masalah tersebut dan kalian akan berhasil mengerjakannya. Nah, anak-anak, lanjut nih ke tips yang ke-23, yaitu pengkondisian atau conditioning. Maksudnya apa sih Bu? Jadi, pengkondisian itu adalah kalian mengkondisikan diri kalian dengan stimulus yang ada di sekitar kalian. Misalnya gini,
kalian suka banget nih pelajaran IPA. Karena IPA itu menurut kalian mudah. Kemudian, kalian tanamkan di pikiran kalian kalau IPA itu menyenangkan. Jadi, ketika kalian mau lebih bisa lagi, kalian bisa mengkondisikan itu. Kalian bisa menjadi lebih giat lagi tuh dalam belajar IPA. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini, sebelum Ibu melanjutkan ke tips yang ke-24 sampai ke-29, Ibu mau memberikan tugas terlebih dahulu. Kalian harus mengerjakannya ya. Semangat! Soal nomor 1 adalah, dari ke-29 tips ini, tuliskan 5 tips yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Untuk soal yang nomor 2, dari tips nomor 1 sampai nomor 29 yang telah Ibu jelaskan dan yang nanti akan Ibu jelaskan, kalian lebih suka tips belajar yang mana saja? Minimal 5, maksimal 10. Untuk soal nomor 3, apa pengertian belajar efektif? Jadi, tugasnya kalian ketik lagi di WhatsApp. Setelah sudah diketik, maka kalian harus mengirimkan kepada Bu Indri. Nanti Bu Indri akan merespon jawaban kalian. Dan ingat ya, jangan copy paste atau meneruskan jawaban kalian. Dan jangan sama jawabannya dengan teman kalian. Karena kalau jawaban kalian sama, maka Ibu tidak akan menilai jawaban kalian. Jadi sia-sia kan mengerjakannya. Dari awal materi kan Ibu sudah menyampaikan. Lebih baik kalian jujur dan percaya diri. Sehingga karakter kalian menjadi lebih baik lagi. Semangat untuk berbuat kebaikan. Lanjut ya anak-anak. Setelah Ibu memberikan soal yang tadi, Ibu akan menjelaskan tips yang ke-24 sampai ke-29. Untuk tips yang ke-24 adalah metode berpikir. Apa sih metode berpikir itu? Jadi kalian harus dan mesti menguji pemahaman kalian dengan cara, misalnya, kalian minta dibuatkan pertanyaan oleh guru kalian. Atau kalian coba-coba aja tuh mengisi buku kalian. Atau kalian mencari pertanyaan dalam satu mata pelajaran di internet. Jadi kalian bisa mengasah pikiran kalian. Sehingga kalian lebih bisa memahami suatu pelajaran dari metode berpikir ini. Metode berpikir ini untuk melatih otak kalian sehingga kalian bisa menemukan jawaban-jawaban yang kalian butuhkan. Kemudian, tips yang ke-25 adalah mulai dari yang kecil. Maksudnya adalah saat kalian menemukan soal atau materi, kalian pahami dulu dari yang kecil, maksudnya dari yang lebih mudah. Kemudian baru ke yang sulit. Kenapa sih kok kayak gitu? Karena kalau kalian mulai dari yang sulit, maka kalian akan down atau menyerah. Jadi kalian gak semangat lagi belajarnya. Nah kan, lebih baik kalian mulai belajar dari hal yang terkecil. Kemudian tips yang ke-26 adalah sering-sering latihan. Kenapa sih? Karena latihan itu adalah kunci dari kalian untuk mahir atau bisa banget deh dalam suatu mata pelajaran. Semakin kalian banyak mengerjakan dan memahami soal, maka kalian akan semakin terbiasa mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi lebih mudah deh menurut kalian karena kalian sering latihan. Kemudian tips yang ke-27 adalah fokus. Jadi ketika kalian belajar, kalian harus serius tuh, jangan setengah hati. Misalnya, kalau lagi belajar, fokus aja lagi belajar itu. Misalnya lagi mau ngerjain matematika, ya udah kalian fokus aja ke rumus matematika. Jangan memikirkan hal lain. Misalnya seperti lagi ngerjain PR, kalian tiba-tiba kepikiran tuh, aduh, aku belum nyuci piring nih. Nah, lebih baik kalian fokus dulu dalam belajar. Baru nanti kalau udah belajar, lanjutkan kegiatan yang lain. Ke-28 adalah mohon bimbingannya. Jadi nih, kita minta doa sama yang menciptakan kita. Siapa? Allah, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kita sering-sering berdoa dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing gitu. Kita minta doa supaya hati kita ditenangkan, pikiran kita ditenangkan, dan kita minta doa supaya lebih fokus ketika belajar dan dapat menyerap ilmunya dengan baik. Nah, tips yang ke-29 adalah menggunakan media belajar yang sesuai. Jadi nih, kalau kalian cuma punya satu buku, ternyata buku itu tidak memenuhi syarat. Maksudnya, materi yang kalian cari atau jawaban yang kalian cari tidak ada tuh di buku itu. Maka kalian bisa mencari di internet, di YouTube, di koran, atau bisa meminjam buku di perpustakaan. Nah, jadi kalian gunakan media belajar yang sesuai ya. Kalau kalian lebih suka belajar dari gambar, mungkin kalian bisa beli buku yang ada gambarnya, atau bisa nonton video pembelajaran. Nah, anak-anak, cukup sekian nih materi dari Ibu. Dari 29 tips ini, sebelumnya tadi Ibu sudah memberikan tugas ya. Coba kalian cek lagi videonya dari awal sampai akhir. Harus ditonton full ya, supaya kalian tahu apa saja soalnya. Tetap semangat dan terus semangat. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WhatsApp Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.